Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Mereka mengikuti pemahaman yang sesat, mengikuti aliran yang sesat, mengikuti kelompok yang sesat, mengikuti pemikiran yang sesat. Mereka keluar dari siratal mustaqim dan hidupnya tidak akan mengalami ketenangan, tidak akan mengalami kedamaian, tidak mengalami kenikmatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT, diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam dan sunnah lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Antum ingat itu. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah lebih dari semua nikmat yang ada. Seandainya ditakdirkan oleh Allah kita nggak punya apa-apa, kita fakir, miskin, tapi kita berpegang teguh di atas Quran dan sunnah ala fahmis salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah, itu lebih nikmat dari semua yang ada. Jadi nikmat Islam dan sunnah ini nikmat yang luar biasa. Kita dijauhkan dari berbagai macam kelompok, pemikiran, aliran yang sesat. Orang kalau sudah sesat, itu enggak akan mengalami kenikmatan hidupnya. Berada dalam zulumat, kegelapan demi kegelapan. Makanya Imam Abul Aliyah rahimahullah mengatakan, aku masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW 10 tahun. Dan aku mendapatkan nikmat yang aku tidak tahu yang mana yang dua nikmat itu yang paling baik. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai pengekor Haruri, sebagai pengikut Haruri, sebagai pengikut Khawarij. Artinya, yang pertama diberikan hidayah di atas Islam, yang kedua diberikan hidayah di atas sunnah, tidak mengikuti aliran yang sesat, pemahaman yang sesat. Waktu itu pemahaman yang sesat, aliran yang sesat yang sangat berbahaya dari mulai zaman
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampai nanti menjelang kiamat dua firqah yang sesat. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Dua ini berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini harus terus kita ingat nikmat ini, supaya terus kita bersyukur kepada Allah, agar kita terus berpegang di atas Islam dan sunnah, supaya kita istiqamah. Yang ini yang kita akan bahas, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas sunnah, kemudian melesat keluar. Bukan mustahil. Orang-orang yang tadi diberikan hidayah, kemudian dia sesat. Karena apa? Ya faktor hawa nafsu, faktor kebodohan, karena dia tidak menuntut ilmu lagi, atau faktor godaan syaitan, atau faktor teman-teman yang jelek dan jahat, atau faktor dunia dan fitnah syahwat dan fitnah syubuhat yang menyesatkan dia dari jalan Allah SWT. Karena itu ikhwani fiddin, na'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan ini terus saya sering ulangi, dan harus diulangi ribuan kali, supaya manusia bersyukur atas nikmat ini. Di atas semua nikmat yang ada, Islam dan sunnah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini penting, karena betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan dan segala macam, tapi mereka tidak menuntut ilmu syar'i, menganggap dirinya cukup dengan apa yang ada. Padahal enggak cukup. Nuntut ilmu itu wajib, dan kita sudah hafal semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim. Dan menuntut ilmu ini jalan menuju surga. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Yang kita tempuh sekarang ini jalan menuju ke surga. Ini jalan yang wajib ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah. Yang kita ingin cari surga. Makanya ketika ada orang menanyakan kenapa kita menuntut ilmu, kita ingin masuk surga. Makanya wajib menuntut ilmu, itu wajib. Dan kita harus meluangkan waktu kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i, supaya kita paham tentang agama. Makanya antum perhatikan, ikhwan fiddin, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Antum perhatikan, antum datang ke sini harus jelas niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah, harus ikhlas karena Allah. Kemudian juga perhatikan apa yang disampaikan, karena kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main HP, jangan yang lainnya. Tujuan antum datang ke tempat ini untuk talabul ilmi. Majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah. Majelis ilmu, majelis yang dirahmati oleh Allah. Turun ketenteraman, turun sakinah, turun rahmat di masjid Allah, yang di situ dikaji Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan jannah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Antum perhatikan di sini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah satu kaum berkumpul dari satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, yang mereka mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Kalau orang mempelajari Quran, mempelajari sunnah di masjid Allah, mesti akan turun yang pertama sakinah. Yang kedua, wa ghasyiatumur rahmah,
akan diliputi oleh rahmat Allah. Yang ketiga, wa haffatumul malaika, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan sebutkan di antara malaikat yang berada di sisinya. Allah puji, Allah sanjung orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Makanya harus perhatikan. Yang kita perhatikan yaitu kita wajib untuk menuntut ilmu, memahami ilmu ini dan mengamalkannya. Jadi bukan sekedar duduk di majelis ilmu, tapi bagaimana apa yang disampaikan kita paham atau tidak. Sebab dikatakan di dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi disebutkan bahwa al-ilmu al-fahmu. Yang dikatakan ilmu itu paham. Ilmu itu paham. Bukan sekedar duduk, kumpul, tapi paham enggak yang disampaikan. Harus paham. Sebab kalau kita paham dengan apa yang disampaikan, maka Allah mengendaki kebaikan buat kita. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Jadi kita harus berusaha bagaimana memahami apa yang disampaikan. Makanya niatkan ikhlas karena Allah. Tujuan kita ke sini untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, untuk memahami apa yang disampaikan supaya dapat yang bermanfaat. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Saya ingatkan, jangan ngobrol. Jangan main. Jangan main HP. Bahwa kita datang ke tempat ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat itu yang kita minta setiap hari. Doa Nabi SAW setiap selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Yang kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita datang dari tempat yang jauh, nggak dapat ilmu, rugi kita. Kita sudah bersusah payah datang ke tempat ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk kita bisa memahami ilmu ini dan mengamalkannya. Dan harus kita ingat bahwa agama Islam tegak dengan dua. Yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat, yang kedua dengan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan dua. Yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat, yang kedua dengan amal soleh. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan agama yang hak. Wallazi arsala bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh para mufassirin, di antaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taysir Karimur Rahman fi tafsir Kalimul Mannan. Kata beliau yang dimaksud dengan al-huda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan dinul haq al-amalus saleh, agama yang hak, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian al-huda yaitu al-ilmun nafi', dinul haq al-amalus saleh. Nabi diutus oleh Allah dengan membawa dua, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kita harus terus berjuang untuk terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Agama Islam, agama ilmu. Kemudian agama Islam, agama amal. Dan terus harus kita berjalan untuk menuntut ilmu syar'i dan juga mengamalkan amal-amal saleh. Ikhwan fillah, azakumullah. Sekarang kita akan bahas tentang istiqamah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan. Istiqamah ini mahal, sulit, berat, tapi wajib ditempuh. Orang untuk tetap di atas jalan Siratal Mustaqim sampai diwafatkan oleh Allah itu berat.
butuh kepada perjuangan dan kesungguhan dan juga doa. Maka doa yang sering Nabi berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita akan bahas hadis ini, yaitu hadis Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Kata Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu an. Ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan yang aku nggak akan tanya lagi kepada orang selainmu. Nabi SAW diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Artinya kalimat yang singkat padat. Nabi berkata, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kita akan bahas tentang masalah istiqomah ini. Hadis ini, ikhwani fiddin, azakumullah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, At-Tayalisi, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samad, Al-Hakim dalam Mustadrak dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ada tambahan. Dalam pertanyaan itu, qultu ya Rasulullah, ma takhafu alayya? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarfi lisani nafsi thumma qala hadha. Aku berkata, Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau takuti, engkau khawatirkan padaku? Maka Rasulullah memegang ujung lidahnya kemudian bersabda ini. Lisan ini. Ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Artinya seorang untuk istiqamah itu harus menjaga lisannya. Yang nanti kita akan bahas. Arti istiqamah itu yang pertama istiqamah hati. Yang kedua istiqamah lisan. Yang ketiga istiqamah anggota tubuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas. Yang pertama dalam hadis ini kalimat qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Nabi SAW menyuruh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi untuk beriman kepada Allah. Artinya perkataan aku beriman di sini bukan sekedar mengatakan saya beriman aja, bukan. Tapi betul-betul dia beriman dengan keimanan yang benar. Sebab ada orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi hatinya tidak beriman. Seperti siapa? Lisannya beriman, hati nggak beriman. Seperti siapa? Saya bacakan ayatnya dalam surah Al-Baqarah di awal-awal. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan akhir, pada hakikatnya mereka tidak beriman. Siapa ini? Orang-orang munafik. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Jadi iman yang sebenarnya dia harus mengimani dengan keimanan yang benar. Artinya mengimani Allah Subhanahu wa taala tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, asma wa sifat, dan juga mengimani yang lain yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Wajib untuk beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengimani
tentang rububiyahnya Allah. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir, Allah Muhyi, Allah Mumit, dan yang lainnya. Kita wajib mengimani bahwa Allah yang menciptakan, pasti Allah yang memberikan. Allah yang menciptakan, Allah pasti memberikan apa? Rezeki, pasti sudah. Orang-orang musyrikin mengakui ini. Orang musyrikin mengakui, tapi tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Maksudnya orang Islam lebih yakin dari kaum musyrikin. Kalau Allah sebagai pencipta, Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Wajib meyakini itu. Dengan seyakin-yakinnya. Lebih yakin daripada kaum musyrikin. Yakin itu. Tentang rububiyah Allah. Kita mengimani itu. Bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi Allah sudah takdirkan. Dan rezeki Allah sudah tetapkan. Semuanya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita wajib mengimani itu. Ketika janin berumur 120 hari di rahim ibunya, Allah menyuruh malaikat untuk mencatat apanya? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'id. Allah menyuruh malaikat untuk mencatat apanya? Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan dia bahagia, celaka atau bahagia. Umur 120 hari. Udah catat, tapi nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Rezekinya sudah dicatat semuanya. Kita wajib meyakini itu. Ajal juga sudah dicatat semuanya. Yang menghidupkan, mematikan Allah SWT. Harus yakin seperti itu. Ini penting. Tentang Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik. Ini penting untuk kita yakini. Kita harus lebih yakin daripada kaum musyrikin. Rezeki sudah Allah tetapkan. Kita wajib ikhtiar dan kita tidak boleh meminta-minta pada manusia. Kita wajib meminta hanya kepada Allah Taala. Dan kita jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita wajib mengharapkan hanya kepada Allah Taala. Dan kita nggak boleh iri kepada manusia. Semua Allah sudah berikan. Ada yang diberikan luas rezekinya, ada yang diberikan sempit. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk minta. Was'alullaha min fadli. Hendaklah kalian minta karunia hanya kepada Allah Taala, tidak kepada yang lainnya. Maka dilarang untuk minta-minta. Ketika orang minta-minta urusan pribadinya kepada orang, ini termasuk merusak tauhid rububiyahnya. Dia nggak yakin rezeki itu diberikan oleh Allah. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang minta-minta telah merusak. Merusak apanya? Tauhid rububiyah. Dia merusak dirinya, mengganggu dirinya, dan juga mengganggu orang lain yang dia minta. Yang Allah perintahkan kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Masih remaja Ibnu Abbas diajarkan minta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Allah juga mengatakan, "Was'alullaha min fadli." Minta hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Tentang rububiyah. Kemudian uluhiyah, kita wajib mengimani bahwa kita wajib beribadah hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Dan seluruh bentuk ibadah kita wajib tujukan kepada Allah. Seperti ayat yang tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Jadi seluruh bentuk ibadah wajib ditujukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ketika ditujukan kepada yang lain, Allah itu sangat murka. Ketika orang beribadah atau minta rezeki kepada selain Allah, atau orang datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, ke kubur kiai, minta di sana, ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Allah tidak ridho.
Hatta yang didatangi kuburannya Nabi Muhammad SAW, dia minta kepada Nabi Muhammad, ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Allah nggak redho. Allah nggak akan redho selama-lamanya. Dan orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Dan amal-amalnya semuanya bagaimana? Dihapuskan oleh Allah SWT. Maka berat orang berbuat syirik itu dosa-dosa besar yang paling besar. Makanya kalau kita katakan kul amantu billah, kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tujukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kemudian juga tentang tauhid al-asma wa sifat, kita wajib menetapkan semua nama Allah dan semua sifatnya. Dan ini panjang, yang insya Allah kita akan bahas besok. Pembahasan tentang syara' akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah besok kita akan bahas. Ini yang berkaitan tentang iman kepada Allah. Dan mengimani lebih daripada itu semua kepada Allah, yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan juga dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang semua yang gaib, kita wajib mengimani semuanya. Kemudian iman juga dijelaskan oleh para ulama, yaitu iman perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan juga mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini iman menurut Ahlus Sunnah. Jadi iqrarun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, dan bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian ikhwan fillah, setelah disebutkan tentang iman, di sini disebutkan wastaqim, adalah kamu istiqamah. Istiqamah ini berat dan kita harus berusaha untuk istiqamah. Artinya lurus di atas jalan yang lurus ini, di atas siratal mustaqim, dalam ketaatan kepada Allah. Tidak boleh kita melenceng dari jalan yang lurus. Al-Quran was sunnah ala fahmis salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Enggak boleh kita melenceng dari jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Lurus, di atas jalan lurus, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, orang-orang yang telah berikan nikmat, bukannya jalan orang yang Allah murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dan ini harus terus melaksanakan ketaatan. Jangan kita menambah, jangan kita mengurangi. Makanya ketika disebutkan tentang istiqamah, mesti kita ada kekurangan dalam melaksanakannya. Untuk terus dalam ketaatan, kadang-kadang kita kurang, kadang-kadang kita lalai. Makanya diperintahkan di sini, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Antum lihat di halaman 14. Di bukunya, kalau antum bawa bukunya, istiqamah ini di halaman 14. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepada Allah dan mohon ampunan kepadanya. Tetap ibadah kepada Allah. Cuma manusia dalam ibadah mesti punya kekurangan. Pasti ada kekurangan sebagai manusia. Makanya minta ampun kepada Allah SWT. Saya ambil contoh yang gampang aja, sholat kita. Sholat kita berusaha bagaimana supaya kita tumakninah, supaya khusyuk, tetap aja kita kurang. Makanya selesai sholat kita ucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tetap aja ada kekurangan. Karena banyak kekurangan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi wajib kita laksanakan ibadah itu. Nuntut ilmu juga begitu. Banyak kekurangan kita. Tapi terus kita istighfar, istiqamah terus. Dan semua laksanakan ibadah-ibadah itu. Mesti ada kekurangan, pasti ada kekurangan, pasti. Makanya Nabi bersabda SAW, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidh 'alal wudu illa mu'minun. Istiqamalah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudunya melainkan orang mukmin.
Di sini disebutkan istiqomahlah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu untuk terus, mesti ada kekurangan. Sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudunya melainkan orang-orang yang beriman. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. Jadi seorang meskipun sudah beramal, dia tidak mampu menjalankan seluruh agamanya. Karena perintah agama sangat banyak. Dan kau pasti akan kurang dalam melaksanakannya. Karena manusia diciptakan oleh Allah bersifat apa? Allah menciptakan manusia bersifat apa? Lemah. Kalau kita mau lihat sifat manusia dalam Al-Quran, manusia Allah sebutkan dalam Al-Quran mempunyai sifat bodoh. Allah sebutkan dalam Al-Quran manusia mempunyai sifat zalim. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia mempunyai sifat tidak bersyukur. Allah sebutkan dalam Al-Quran manusia mempunyai sifat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kalau disebutkan tadi bahwa manusia disifatkan bodoh dan zalim, ya harus belajar. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kami tawarkan ini amanah ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak. Kemudian kami pikulkan kepada manusia dan manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Zaluman jahula kata Allah. Dua itu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah Ibrahim. Kalau tadi dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar." Dan Allah telah banyak memberikan kalian kepada kalian apa yang kalian minta. Dan kalian apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat tidak berterima kasih, sangat kufur kepada Allah. 3 sudah di situ. Bodoh, zalim dan kufur manusia ini. Tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita harus terus bagaimana kita menghilangkan kebodohan dengan menuntut ilmu. Kemudian menghilangkan kezaliman dengan mentauhidkan Allah dan berlaku adil. Kemudian menghilangkan kekufuran dengan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. 2. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. Kenapa bersyukur kepada manusia? Sebab Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi perhatikan, kita punya sifat-sifat itu. Di antaranya sifat lemah. Tapi kita harus terus berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kalau ada kekurangan wajar dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang pengertian istiqamah, untuk melihat di halaman 17 ada beberapa penafsiran. Istiqamah adalah meniti jalan yang lurus yang tidak lain adalah agama Islam, tidak menyimpang darinya. Istiqamah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi, meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi. Di antara sahabat tabi'in memberikan penjelasan tentang istiqamah. Ibnu Abbas, Qatadah berkata, maksudnya berlaku lurus dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian mereka istiqamah, itu disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Al-Qadhiyyat mengatakan mereka adalah orang-orang mentauhidkan Allah, beriman kepadanya, kemudian mereka berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid dan selalu konsekuen dan konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah hingga mereka meninggal di atas yang demikian.
Jadi istiqomah diartikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan tegak di atas tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, diartikan bahwa istiqamah itu tegak di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi yang dikatakan istiqamah luzumu ta'ah, tetap dalam ketaatan. Istiqamah itu tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamah juga mencakup semuanya. Istiqamah dalam semua hal. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau begini, istiqamah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh agama, yaitu menghadap Allah dengan sebenar-benar jujur dan menepati janji. Istiqamah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan niat. Istiqamah dalam hal tersebut yaitu dengan terjadinya perkataan, perbuatan, keadaan, niat tersebut karena Allah, di jalan Allah dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita betul-betul melaksanakan istiqamah ini. Yang pertama, hati kita istiqamah dalam tauhid kepada Allah, dalam takut dan harap hanya kepada Allah, dalam tawakal kepada Allah, dalam ikhlas ibadah kepada Allah. Ini lurus. Karena yang pokok dalam amal itu amal hati pertama kali. Kemudian juga lisan ini lurus dalam berkata yang benar, berkata yang jujur, tidak bohong. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah bohong seumur hidupnya. Tidak pernah bohong. Kalau orang sudah biasa untuk bohong, maka dia akan terus dibukakan pintu-pintu kejelekan dan kejahatan buat orang itu. Kalau orang biasa bohong. Makanya Nabi Muhammad SAW nggak pernah bohong seumur hidupnya, tidak pernah bohong. Dan kelihatan orang yang suka bohong dengan tidak bohong kelihatan. Makanya seorang pendeta Yahudi yang dia masuk Islam, Abdullah bin Salam radhiyallahu an, ketika dia melihat wajah Nabi, dia mengatakan ini wajah bukan wajah pembohong. Karena yang dia lihat semua pendeta Yahudi semuanya pembohong. Begitu dilihat Nabi Muhammad SAW, ini wajah bukan wajah pembohong. Ini betul seorang Nabi. Ini betul seorang Rasul. Seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat. Kemudian langsung yang pertama kali disampaikan Nabi, didengar oleh dia dan disampaikan kepada para sahabat. Sampai sekarang. Oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk jujur. Enggak boleh dusta, enggak boleh bohong. Alaikum bisidq, fa inna sidq yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah. Anda akan selalu jujur karena jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Kemudian lanjutan hadis lagi, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Jauhkan diri kalian dari dusta, bohong, karena bohong membawa kepada kejelekan dan kerusakan, dan kejelekan membawa ke neraka. Maka jangan bohong. Kalau orang udah sering bohong, sering tidak menepati janji, kemudian juga lisannya nggak bisa dijaga, ngomong kotor, jorok, ini mesti nggak istiqomah orang ini. Karena lisan punya pengaruh terhadap hatinya dan kepada imannya. Jadi ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Imam Al-Qurtubi juga demikian menyebutkannya tentang istiqamah. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Soal keutamaan istiqamah itu banyak, saya nggak perlu sebutkan. Ya, di bab yang ketiga tentang keutamaannya banyak. Ya, seperti lapangan rezeki, diluaskan kehidupan. Malaikat juga memberikan rasa aman dari ketakutan, memberikan kabar gembira, diampuni dosa-dosa, dimasukkan ke sorga dan yang lainnya. Allah menyebutkan dan antum hafalkan ayat ini dalam surah Fussilat ayat 30 sampai ayat 32. Allah menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kamilah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut, jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagi kamu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi istiqamah di atas jalan yang hak ini berat. Cobaannya berat. Istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini berat. Tapi kita wajib lakukan ini. Istiqamah di atas sunnah wajib kita lakukan. Nggak boleh kita melenceng ke kanan atau ke kiri atau takut kepada manusia, nggak boleh. Hatta diancam dengan apapun juga kita harus berpegang teguh kepada akidah yang hak ini. Maka kita lihat para sahabat radhiyallahu ajma'in, ketika mereka diancam dengan berbagai macam ancaman, tetap yang Nabi perintahkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat apa mereka? Kalimat apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia, kalian akan menang, kalian akan sukses. Belum ada kewajiban salat 5 waktu. Waktu di Mekah belum ada kewajiban sholat 5 waktu itu. Belum ada kewajiban puasa Ramadan. Belum ada yang lain. Suruh berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Berpegang teguh mereka meskipun mereka disiksa. Mereka dilempari dengan batu. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, tetap istiqamah sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Dan ancaman-ancaman kita ini belum seperti itu. Belum seperti yang dialami oleh para sahabat dan juga oleh orang sebelumnya. Mereka tetap istiqomah. Yang mereka mendengarkan dakwah enggak lama tapi istiqomah. Antum lihat tukang sihirnya Fir'aun. Apa belajar sama Nabi Musa bertahun-tahun atau puluhan tahun? Tidak. Tukang sihir Fir'aun. Ketika dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam tentang tauhid, tentang wajibnya beribadahnya kepada Allah, mereka mulai ada ketakutan. Tapi karena mereka takut kepada Firaun, akhirnya mereka lakukan juga, melemparkan sihirnya itu. Kemudian dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular yang besar. Langsung mereka sujud. Diancam oleh Firaun, aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu. Tetap mereka istiqomah. Padahal mendengarnya hanya sebentar, bukan ngaji puluhan tahun. Iya. Antum sudah ngaji puluhan tahun, baru diancam sama ahlul bid'ah sudah ketakutannya luar biasa. Takutnya luar biasa gitu. Padahal Allah pasti akan tolong hambanya, pasti. Pasti. Dan malaikat akan turun. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan duka cita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan kita sudah tahu ayatnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib atas kami untuk menolong orang beriman. Allah juga berfirman. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong orang beriman. Kami pasti akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti pada hari kiamat. Pasti ditolong oleh Allah. Allah juga berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Tegakkan agama ini pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti. Jangan melenceng ke kanan, jangan ke kiri. Jangan ikut perbuatan syirik, jangan ikut perbuatan bid'ah. Jangan ikut perbuatan-perbuatan yang kekufuran, yang melanggar syariat. Jangan. Tetap di atas kebenaran. Allah pasti akan tolong kita. Pasti. Kalau yakin. Kalau soal cobaan, ujian, tetap ada. Nggak mungkin yang namanya manusia hidup tanpa cobaan. Nggak mungkin sudah. Kalau cobaan, ujian pasti dicoba oleh Allah SWT. Tapi harus istiqamah. Di atas manhaj yang hak. Berarti kalau kita lihat, kita ini belum seberapa dibandingkan orang-orang terdahulu. Tapi kita terus minta kepada Allah diberikan kekuatan.
kekuatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan tentang ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Antum lihat di halaman 25. Antum lihat. Di situ Ibnu Katsir menafsirkan mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Jadi mereka mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Ikhlas. Makanya kita harus berusaha bagaimana untuk menjaga keikhlasan kita. Semuanya harus ikhlas. Tanpa keikhlasan nggak akan diterima amal kita oleh Allah Taala. Semuanya harus ikhlas. Kita nuntut ilmu harus ikhlas. Kita belajar harus ikhlas. Kita mengajar harus ikhlas. Kita berdakwah harus ikhlas. Kita jadi imam harus ikhlas. Kita jadi muadzin harus ikhlas. Kita melakukan sedekah harus ikhlas. Semua lakukan karena Allah. Jangan yang lain. Ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ini nanti akan ditunjuki terus jalannya oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ria, pamer, ingin mencari pujian dan sanjungan manusia, ingin mencari sesuatu dari dunia, ini orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan istiqomah. Ikhlas. Keikhlasan. Makanya di ayat banyak Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan lahu. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Antum sudah hafal ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sementara karena Allah, ikhlas ini penting. Dan itu nasihatnya ulama-ulama salaf dengan dasar ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taat sesuai dengan syariat Allah. Jangan berbuat bid'ah, jangan menambah-nambah dalam agama. Ketaatan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah. Saya sebutkan di sini di bab yang keempat tentang istiqamah. Istiqamah hati. Yang pertama, istiqamah hati. Jadi yang paling penting pertama kali hati dulu harus istiqamah ini. Di atas ketaatan. Hati ini istiqamah di atas tauhid, di atas iman, di atas keikhlasan, tawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Kemudian dia melakukan ibadah-ibadah semata karena Allah. Ini harus jaga hati kita. Keikhlasan. Sebab hati ini pokok sebagai raja. Sedangkan anggota tubuh lainnya itu sebagai anggota. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan begini. Antum lihat di halaman 32. Kata beliau, amalan hati adalah pokok. Sedangkan amalan badan adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh. Sedangkan amal laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Maksudnya, mempelajari hukum yang berkaitan dengan hati itu lebih penting dari hukum badan. Artinya, kita ini betul-betul memperhatikan tentang bagaimana ikhlasnya kita. Kita ini ikhlas atau tidak? Kemudian takut kepada Allah. Maka sering saya sampaikan bahwa kita nuntut ilmu, kita mengkaji, kita mengaji, mestinya dengan nuntut ilmu dan mengaji tambah rasa takut kita kepada Allah. Kalau orang itu tambah berani, tambah kurang ajar, tambah melanggar, tambah maksiat, berarti gak manfaat ilmunya. Maka hati ini harus tambah takut dia kepada Allah, tambah takwa dia kepada Allah, tambah harap kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Mestinya demikian. Makanya Al-Imam Ibn Rajab, perhatikan. Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, beliau menjelaskan bahwa tanda ilmu yang bermanfaat, yang pertama
Yaitu dia itu betul-betul mengagungkan Allah Taala dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Dia takut hanya kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, dia husnudzon, baik sangka kepada Allah, dia redha kepada qada dan qadar Allah Taala. Dia tambah rasa takut dia kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah, semuanya bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, yaitu tanda ilmu bermanfaat. Dia berusaha untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia berusaha untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya ini masalah kaitan dengan hati dulu ini. Hati kita ini ikhlas atau tidak? Kemudian takut atau tidak kepada Allah? Hati dulu. Baru kemudian anggota tubuh. Bukan berarti bahwa masalah amal nggak penting, tidak. Amal bagian daripada iman. Jangan salah paham ya. Nanti terkena pemahaman Murji'ah. Karena Murji'ah mengatakan yang penting itu hati. Amal enggak penting. Tidak. Ibnu Qayyim mau menjelaskan antara amal badan dengan amal hati. Itu amal hati lebih dahulu. Karena apa? Amal badan mengikuti amal hati. Dasarnya apa? Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh tubuhnya akan baik. Kalau daging itu jelek, seluruh tubuh akan jelek. Ketahuilah, segumpal daging itulah hati. Ini harus baik loh. Hati harus baik. Jadi pengaruh kepada anggota tubuh. Kalau hatinya jelek, yang keluar juga jelek. Kalau hatinya jelek, yang keluar juga jelek. Kalau hatinya kotor, yang keluar juga kotor. Makanya perhatikan. Kalau hatinya baik, mesti dia melakukan amal-amal itu baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini penting, masalah hati dulu. Harus istiqomah di atas ketaatan, di atas tauhid, di atas pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, istiqomah lisan. Lisan juga harus istiqomah. Makanya dalam pertanyaan tadi, pertanyaan sahabat Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma takhafu alayya?" Wahai Rasul, apa yang kau khawatirkan atas diriku? Fa akhadha Rasulullah bi tarfi lisan nafsi, tsumma qala hadza. Kemudian Nabi memegang ujung lidahnya ini. Ini yang berbahaya buat kamu. Jaga. Lisan ini banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Bab lisan ini kadang-kadang dia berkata yang kotor, berkata yang jorok, berkata yang kufur. Berkata yang kufur, atau dia mengkafirkan orang, atau yang lainnya, atau menuduh dan yang lainnya, yang dengan kalimat itu memasukkan dia ke dalam neraka. Bahkan kadang-kadang orang nggak sadar dari ucapannya dia memasukkan dia ke dalam neraka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la yatakallamu bil kalimat ma tabayyana ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba dia berkata satu kalimat yang dia tidak teliti lagi kebenarannya, maka dia dijerumuskan ke dalam neraka lebih jauh daripada apa yang ada di antara timur dan barat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim di halaman 37. Halaman 37. Nabi juga menyebutkan kepada Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, "Wa hal yaqubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatin." Bukankah manusia diseret oleh Allah ke dalam neraka, melainkan disebabkan dengan sebab lisan mereka. Diseret oleh Allah ke dalam neraka, mukanya dan hidungnya ditarik ke neraka dengan sebab lisan mereka. Hadis ini sahih. Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Makanya hati-hati ketika kita berkata ini, hati-hati. Harus jelas. Jangan sampai kita berkata yang kotor, yang keji, fitnah, menuduh orang, atau kalimat kufur, atau yang lainnya, hati-hati. Bahkan perkataan
yang tidak baik dari lisan ini menunjukkan jeleknya hati orang. Dan ini dibenci oleh Allah. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan bahwa yang paling berat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat itu akhlak yang mulia. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang perkataannya kotor, jorok, dan keji mulutnya. Jadi yang paling berat dari kiamat timbangan itu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan Allah membenci kalimat yang kotor. Yang paling berat timbangan di hari kiamat akhlak yang mulia dan takwa kepada Allah. Yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Yang pertama lisan, yang kedua kemaluan. Itu hadisnya di halaman 39. Makanya perkataan ini wajib kita jaga, hati-hati. Masalah lisan ini harus kita jaga. Nabi sudah menyebutkan akhlak yang mulia, berarti semua kalau bicara soal akhlak yang mulia. Dari mulai akidahnya dia, lisannya dia, ibadahnya dia, dan segala macam dia harus baik. Akhlak yang mulia. Kalau kita mau bahas tentang akhlak, tentang adab, itu panjang. Mungkin nggak sekarang ya. Tentang adab, karena penting adab dan akhlak penuntut ilmu itu penting sekali. Karena itu yang para ulama dulu belajar tentang adab. Karena masalah akhlak ini masalah yang mulia, yang harus diajarkan kepada murid-murid. Sebelum dia belajar ilmu, adab dulu. Sampai di antara ulama belajar adab 10 tahun, ada 20 tahun, baru mereka menuntut ilmu syar'i. Masalah akhlak penting untuk menjaga lisan ini, karena lisan ini banyak yang membawa manusia ke neraka. Kalau sekarang kan banyak orang memfitnah orang, menuduh orang, padahal dia sendiri nggak tahu dan nggak paham. Dan yang lainnya banyak sekali. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Yang selanjutnya yang keenam, istiqamah dalam kita meniti siratal mustaqim. Ini meniti ini istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Artinya meniti istiqamah dalam siratal mustaqim itu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Saya masuk bab yang ketujuh aja. Jadi istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Taala. Jadi untuk melaksanakan ketaatan ini harus istiqamah. Nggak bisa orang sekarang taat, besok nggak taat. Umpamanya sekarang ada orang, ya, tolong dengarkan. Ada orang yang hari ini sholat, besok nggak sholat. Benar nggak itu? Hari ini sholat, besok nggak sholat. Nggak benar. Baik secara syariat maupun yang lainnya, ini nggak benar. Kalau orang dia sholat dia terus. Tapi kalau kita lihat yang lain dari yang wajib ada yang seperti itu. Seperti umpamanya nuntut ilmu. Ya, sekarang ngaji, besok nggak ngaji. Nuntut ilmu wajib nggak? Wajib. Sholat malam, ada yang hari ini sholat malam, besok nggak sholat malam. Atau sholat malamnya khusus Ramadan saja. Kemudian 11 bulan nggak sholat malam lagi. Ini nggak istiqomah. Kalau istiqomah terus, makanya Nabi SAW, saya berbicara tentang yang sunat dulu. Ya. Nabi SAW menyebutkan tentang sholat malam kepada seorang sahabat. Kata Nabi SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Antum perhatikan di sini. Kata Nabi, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan.
Ini pujian atau celaan? Saya ulangi lagi. Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Ini pujian atau celaan? Celaan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Tadinya rajin salat malam, kemudian tinggalkan salat malam. Celaan atau bukan itu? Celaan. Artinya Nabi mengingatkan kepada sahabat ini untuk apa? Untuk terus continue istiqomah dalam salat malam. Istiqomah dalam salat malam. Saya mau tanya kepada antum, salat malam itu wajib atau sunnah? Salat malam sunnah. Kalau yang sunnah saja Nabi suruh terus menerus istiqomah, apalagi yang wajib. Maka perhatikan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini. Antum perhatikan. Kalau salat malam itu hukumnya sunnah, Nabi mengatakan jangan kamu tinggalkan. Kerjakan terus salat malam, continue. Itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Maka kata beliau, orang yang tadinya rajin nuntut ilmu syar'i, kemudian dia meninggalkan enggak nuntut ilmu syar'i, maka dia adalah orang yang kufur nikmat. Perhatikan itu. Orang yang tadi rajin nuntut ilmu, kemudian enggak nuntut ilmu lagi, ini namanya orang yang kufur nikmat. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini. Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Maka perhatikan, kita berusaha untuk istiqamah terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib-wajib terus. Salat 5 waktu wajib. Bagi laki-laki di mana? Di masjid. Jangan ntar datang ke masjid, ntar enggak. Nanti sekali-sekali datang, sekali-sekali enggak. Terus di masjid. Istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Taala. Nuntut ilmu juga demikian, istiqomah. Kemudian juga puasa, zakat, sedekah, kemudian juga berbuat baik kepada orang tua, terus istiqomah sampai dia meninggal dunia. Begitu juga ketika dia melakukan sedekah, terus istiqomah. Dalam melakukan amal-amal soleh, istiqomah. Dan banyak orang-orang yang tidak istiqomah. Karena apa? Nanti saya akan sebutkan di antara sebab-sebab orang yang kemudian dia tidak istiqomah. Banyak sebabnya. Tapi saya ringkas ada beberapa poin nanti. Kita harus berusaha bagaimana istiqomah. Istiqomah ini mahal. Sebab Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka, wa la tatghaw. Fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu istiqomah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Dan orang-orang yang bertaubat kepada kamu, orang-orang yang bertaubat bersama kamu, jangan kamu melewati batas. Disuruh kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Istiqomah. Dan tetap di atas jalan itu. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Dan ingat bahwa amal-amal ketaatan yang Allah inginkan dari kita, banyaknya atau dawamnya. Saya ulangi. Yang Allah inginkan dari amal-amal ketaatan dari kita, banyaknya atau dawamnya, kontinunya. Continue. Nabi bersabda, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Antum lihat di halaman 52. Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yaitu yang dikerjakan dengan terus menerus walaupun sedikit. Rutin tapi sedikit. Ada orang sedekah. Dia sedekah 1 juta kepada fakir masakin. Cuma sekali aja. 1 juta selesai sudah. Enggak sedekah lagi. Kapan lagi sedekah? Tahun depan lagi. Tapi ada orang yang sedekah setiap hari 10.000 rupiah atau 20.000, tapi terus rutin
Setiap hari atau setiap pekan? Lebih baik mana, yang sekali atau yang rutin? Yang rutin, yang Nabi bersabda, inna ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah azza wa jal adalah yang rutin, yang kontinu, yang tetap, yang istiqamah meskipun apa? Sedikit. Sekarang antum sholat malam. Ya, saya ambil contoh. Sholat malam yang terbanyak yang Nabi lakukan berapa? Saya ulangi. Kita nggak lihat perbedaan pendapat. Saya tanya yang paling banyak yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW berapa? 11. Itu ingat tuh. Yang Nabi kerjakan 11. Bukan pendapat loh. Bukan pendapat ulama. Kalau pendapat bisa 100. Bisa 36. Nabi mengerjakan berapa? 11. Ingat tuh. 11 yang Nabi kerjakan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi nggak pernah menambah di bulan Ramadan maupun bulan lainnya atas 11 rakaat. La yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi nggak pernah menambah di bulan Ramadan maupun bulan lainnya atas 11 rakaat. Nabi ini orang yang paling taat kepada Allah. Yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Ngerjakannya berapa? 11. Yang kita ikut siapa? Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. 11. Ingat tuh. Ingat. Jangan ya boleh aja 13, boleh aja 23. Itu pendapat. Pendapat, ingat. Yang Nabi kerjakan 11. Sekarang Nabi kerjakan 11. Kita berusaha untuk mengerjakan 11. Tapi kita sebagai manusia punya kekurangan. Untuk terus. Habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai akhir. Kadang-kadang Syawal aja. Udah gak dikerjakan lagi tuh. Syawal aja, bulan Syawal. Iya gak? Jujur. Enggak, gak dikerjakan. Nah sekarang bagaimana? Kita ingin terus istiqamah. Gak mampu 11. Kita ambil dulu 2, tahajudnya witir 1. Terus rutin lagi, kalau bisa 4, tahajudnya witirnya 1. Nanti terus lagi rutin 4, tahajudnya witirnya 3. Nanti tambah lagi. Karena untuk 11 berat. Kita sebagai manusia punya kelemahan dan kekurangan. Tapi harus istiqomah, tetap harus mengerjakan. Jangankan kita, hatta sahabat. Ada di antara mereka yang bangun tengah malam mengerjakan tahajud, ada yang cuma apa? Witir saja. Ini sahabat yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi continue, terus istiqamah. Ini yang sunnah. Begitu juga yang lain, antum seperti itu juga. Amal-amal ketaatan, seperti antum baca Quran, sehari coba baca, masa nggak bisa baca 1 juz? Sehari 1 juz. Nggak mampu Ustaz, ya setengah juz. Tapi harus ada usaha. Masa nggak ada baca Al-Quran? Orang Islam harus baca Quran. Para sahabat menghatamkan Quran setiap pekan. Berarti sehari mereka baca berapa juz? Para sahabat selalu menghatamkan Quran setiap pekan. Berarti sehari berapa juz? 4 juz mereka baca. Ada yang menghatamkan 10 hari sekali. Ada yang 15 hari sekali. Nah sekarang kita nggak mampu untuk itu, ya harus usaha. Kata Nabi, hendaklah kamu menghatamkan Quran setiap bulan. Kalau setiap bulan berarti sehari berapa juz bacanya? 1 juz. 1 juz kalau kita lancar baca Quran cuma berapa menit? 20 menit atau 25 menit. Kalau lancar baca Qurannya. Cuma banyak umat Islam yang nggak lancar. 1 juz bisa 3 jam. Karena apa? Tidak lancar. Tapi harus usaha terus. Harus bisa. Kalau yang lain dia bisa, kenapa baca Al-Quran nggak bisa? Harus bisa. Makanya antum rutinkan. Baca Al-Quran antum rutin. Sholat malam rutin. Sedekah rutin tiap hari. Karena apa? Setiap hari malaikat turun. 2 malaikat kata Nabi turun. Yang satu mengatakan, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu mengatakan, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Dalam hadis Bukhari Muslim Nabi bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap hari malaikat turun dua malaikat.
Yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Makanya infak terus jalan setiap hari. Sedekah terus jalan setiap hari. Salat sunat begitu juga. Berbuat baik pada orang tua demikian juga. Menuntut ilmu demikian. Baca buku yang bermanfaat tiap hari. Terus rutinkan. Semuanya rutin. Kalau kita nggak mulai untuk merutinkan, nanti kita akan malas. Terus malas. Untuk memulainya lagi berat. Memulai lagi berat. Makanya kita terus laksanakan. Meskipun sedikit tapi rutin. Kita nggak mampu 1 juz. Tapi harus yang kita baca. Tapi rutin terus. Nggak boleh kita tinggalkan. Sholat malam demikian juga. Kita nggak mampu 11. Cuma bisanya witir. 3 rakaat. Terus lakukan. Seperti itu. Jadi amal-amal soleh itu mesti dawam. Mesti istiqamah. Mesti rutin. Ketaatan. Dan Allah pasti akan nolong. Karena apa? Semua syariat Islam ini sulit atau mudah? Seluruh syariat Islam ini sulit atau mudah? Mudah. Nabi bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Agama Islam ini mudah. Mudah, enggak sulit. Allah mengendaki kepada kita apa? Kemudian yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Mudah, semuanya mudah. Cuma kadang-kadang kita malas untuk itu. Malas kemudian digoda oleh syaitan. Enggak boleh. Orang Islam enggak boleh malas. Itu sifat yang dibenci oleh Nabi. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat apa? Malas. Siapa yang hafal doanya? Coba bacain yang hafal doanya. 6. Bukan itu. Antum harus hafal doanya. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas, sifat lemah. Antum dengarkan hadisnya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nabi bersabda, Allahumma inna, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, sifat bakhil, umur pikun, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku. Karena hanya Engkau yang dapat membersihkan hati ini. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan doa itu. Hafalkan. Karena malas ini membuat kita tambah jauh dari agama. Malas ini membuat kita jauh dari ketaatan kepada Allah. Yang akhirnya lama-kelamaan kita digoda oleh syaitan dan senang kepada perbuatan-perbuatan yang jauh dari Islam. Awalnya malas. Makanya sifat malas, sifat lemah, sifat pengecut itu nggak boleh. Penakut nggak boleh. Sifat kikir, bakhil nggak boleh. Itu Nabi berlindung dari sifat itu.